Jangan lupa ya. Subscribe channel YouTube Novel Azkadina. Bab 5653. Apa katamu? Victoria langsung marah besar saat ini. Dia telah hidup selama 400 tahun. Dan 300 tahun terakhir dia hampir mengabaikan segalanya. Selama 300 tahun ini, orang itu adalah orang pertama yang berani mengatakan akan memenggal kepalanya. Pavel di ujung telepon lainnya, mendengar teriakan marah Victoria. Seketika dia ketakutan setengah mati, dan buru-buru merendahkan diri dan berkata, "Tuhan ampuni aku, bawahan ini hanya mengulang kata-kata asli pencuri itu. Tidak menunjukkan rasa tidak hormat kepadamu, Tuan." Meskipun Victoria tahu betul bahwa Pavel hanya mengulang, dia masih marah dalam hatinya. Pavel takut kemarahan Victoria tidak akan hilang, dan dengan cepat berkata, "Tuan, bawahan bersedia berbagi kekhawatiran Tuan. Izinkan aku pergi ke Auros Hill, lalu bawahan harus melakukan segala yang mungkin agar Tuan bisa mengetahui siapa orang misterius itu pada akhirnya." Victoria berkata dengan dingin, "Kepergianmu sekarang sama saja dengan melemparkan dirimu sendiri ke dalam jaring." Pavel sibuk berkata, "Tuan, Lelia sudah mati. Kemungkinan keluargaan mencurigai bawahan ini lagi tidak besar. Lagi pula, kalaupun mereka mencurigai bawahan ini, lalu kenapa? Tanpa bukti konkret, saya tidak yakin mereka masih bisa membunuh saya. Lagi pula, aku adalah menantu keluargaan, suami TC-an, dan aku selalu dihargai oleh Pak Tuan Nicholas." Victoria berkata dengan nada meremehkan, "Keluargaan jauh lebih licik dari yang bisa kau bayangkan. Setelah kekalahan Lelia, keluargaan tidak akan pernah mempercayai orang luar lagi. Kalaupun kamu suaminya TC-an, terus kenapa? Selama mereka masih curiga padamu, mereka pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja." Pavel tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Tapi situasi Tuan saat ini benar-benar terlalu pasif bagi kami. Selama ahli misterius di balik keluargaan tidak ditemukan, kita tidak akan bisa beristirahat dengan tenang sehari pun." Victoria mendengus dingin, bahkan Jermo tidak bisa menangani ahli misterius itu. Maka semakin mustahil bagimu untuk menemukan petunjuk apapun tentangnya. Mungkin setelah pihak lain menangkapmu, mereka menyiksamu dan akhirnya mendapatkan lebih banyak rahasia kami darimu. Pavel ragu sejenak dan membuka mulutnya. "Tuan, bawahan ini mengatakan kepadamu dari lubuk hatiku. Saat ini bawahan ini juga merasa agak sulit untuk menunggangi harimau itu. Hal besar telah terjadi pada keluargaan. Jika bawahan ini tidak pergi ke Auros Hill, orang-orang keluargaan pasti akan mencurigai bawahan ini juga. Jadi bagaimana saya bisa melewati rintangan ini pada saat itu?" Victoria berkata dengan datar, "Jangan khawatir, karena keluargaan sudah mencurigaimu. Kamu tidak bisa melewati rintangan ini, tapi satu hal yang baik, kamu dan Putri TC. Sekarang di tanganmu, simpan kartu as ini di dalam lubang, mungkin itu akan berguna di masa depan. Dan kamu tidak ingin mempermalukan dirimu sendiri di depan keluargaan untuk saat ini. Besarkan anak di Amerika Serikat, keluargaan tidak akan meninggalkan Auros Hill dalam waktu singkat. Dan mereka tidak boleh mengambil inisiatif untuk merobek wajahnya bersamamu. Mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk merobek wajahmu. Semua pihak akan menutup mata untuk sementara waktu dan saling mengawasi." Pavel dengan hormat berkata, "Bawahan mengikuti perintah." Pada saat ini, setelah Charlie menguasai teknik jantung menyembunyikan nafas dan aura, dia pergi ke Mountain Manor untuk menjemput Maria agar pergi ke bandara bersamanya. Saat tiba di Mountain Villa, Larry, Eden, Old Zhang, dan seorang wanita tua yang tampaknya berusia sekitar 70 tahun sedang menunggu dengan hormat di luar gerbang villa pagi-pagi sekali. Melihat Charlie melaju, mereka berempat bergegas maju dan menunggu dengan hormat di luar pintu mobil. Charlie mendorong pintu dan keluar dari mobil. Keempat orang itu sepakat untuk membungkuk kepada Charlie pada saat yang sama, penuh rasa hormat, dan berkata, "Tuan Wade hebat." Charlie sedikit terkejut dengan keempat orang itu, dan buru-buru berkata, "Kalian tidak perlu bersikap sopan, panggil saja aku Charlie." Setelah berkata demikian, dia melihat ke arah wanita tua di samping Larry dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Anda pasti Nyonya Q, kan?" Teman lama Larry melipat tangannya dan berkata dengan hormat, "Kembali ke Tuan Wade, saya memang istrinya. Dia telah memberi saya pil permajaan yang diberikan Tuan Wade.
Dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas berkat Anda. Tepat saat dia selesai berbicara, dia hendak berlutut. Charlie hendak berhenti, tapi Larry berdiri di antara mereka berdua dan berkata dengan hormat. Tuan Wade, Nona berkata bahwa jika Anda tidak bersyukur atas rahmatnya dengan sungguh-sungguh, Anda harus melipat berkat-berkat Anda. Charlie mengerutkan bibirnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tetap ditahan. Keempat, orang tua ini, meskipun usia mereka jika ditotal sudah hampir 400 tahun. Dalam hati mereka selalu memegang kata-kata Maria sebagai prinsip panduan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Maria adalah guru hidup mereka, dan apapun yang dikatakannya, mereka percaya dan melakukannya. Oleh karena itu, jika apa yang mereka katakan bertentangan dengan Maria, maka mereka pasti akan memilih untuk mendengarkannya. Tidak dapat melakukan apapun tentang hal itu. Charlie hanya bisa membiarkan wanita tua itu berlutut di tanah dan memberi penghormatan. Baru setelah dia bangun, Charlie membuka mulutnya dan berkata, "Ngomong-ngomong, apakah Nona Lynn sudah turun?" Larry berkata, "Tuan Wade, Nona punya perintah, katanya setelah Anda datang, silakan kunjungi halamannya dulu." Bab 5654. Charlie awalnya mengira dia sedang terburu-buru. Maria langsung turun dan mereka berdua akan pergi ke bandara bersama. Tetapi dia tidak menyangka Maria akan menginginkannya naik terlebih dulu. Namun dia tidak mempunyai pikiran atau pendapat lain. Kalau dia sudah berkata demikian, ya sudahlah. Sambil berkata demikian, dia melengkungkan tangannya ke arah mereka berempat dan melangkah ke lantai atas halaman. Saat ini, Maria masih membuat teh di halaman. Sebelum Charlie memasuki pintu, dia bisa mencium aroma teh yang datang dari halaman. Mengetuk pintu pelan-pelan, dia mendengar suara Maria keluar dari halaman. "Tuan, silakan masuk." Charlie mendorong pintu hingga terbuka. Maria mengenakan kaos putih Gucci yang besar dan gemuk. Dengan sepasang celana pendek motif klasik LV, kaki menginjak sepasang sandal kulit Hermes. Yang lebih mengejutkan adalah rambutnya disetrika menjadi gelombang besar. Dia terlihat muda dan bergaya, tetapi juga memiliki beberapa pesona. Dan Maria yang berpakaian ini, saat ini sedang duduk di depan kompor untuk menyiapkan teh. Gambar itu membuat Charlie merasa sedikit tidak pada tempatnya. Saat ini Charlie memang merasa terkejut, lagi pula Maria dalam kesannya. Selalu menjadi kecantikan gadis yang sangat klasik, bahkan jika dia mengenakan seragam sekolah atau kaos musim panas. Sulit untuk menutupi keindahan klasik, dan sekarang gambaran kontras yang lengkap. Maria melihat wajah Charlie yang terkejut, dan tak dapat menahan diri untuk menggodanya. "Apakah gaunku membuatmu takut, Tuan?" Charlie tersenyum, "Memang aku tidak mengerti. Ini sepertinya bukan gayamu." "Ah." Maria mengerutkan bibirnya dan tersenyum sambil menuangkan teh untuk Charlie sambil berkata, "Lagi pula, lebih aman keluar dan menunjukkan wajah, atau menyamar." "Ngomong-ngomong, Tuan, aku punya beberapa pakaian untukmu. Apakah Tuan ingin berganti pakaian?" Charlie terkejut dan bertanya, "Kamu juga menyiapkan gaun untukku?" Maria tersenyum dan berkata, "Penampilanku saat ini masih sangat berbeda dari guru. Kita berdua pergi keluar bersama, aku khawatir itu akan membuat orang-orang merasa sedikit tidak cocok." Charlie tertawa dan berkata, "Dengarkan nasihat orang lain dan makanlah sepuasnya. Karena Nona Lynn sudah menyiapkan semuanya untukku, aku akan memakainya." Wajah cantik Maria memerah, malu-malu berkata, "Guru, silakan ikuti saya." Charlie mengikutinya ke dalam ruangan. Maria kemudian mengambil tas belanja dari meja dan menyerahkannya kepada Charlie. Bertanya dengan lembut, "Apakah Anda butuh bantuan saya untuk berganti pakaian?" Charlie terkejut, dan cepat melambaikan tangannya. Tidak, aku akan melakukannya sendiri." Maria menganggukkan kepalanya dengan sedikit kehilangan, dan berkata, "Kalau begitu, Tuan naiklah ke atas untuk berganti pakaian, saya menunggu di bawah. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, silakan memesan." Charlie berkata dalam hatinya, dia bukanlah orang yang sulit untuk membutuhkan bantuan orang lain. Dia tidak cacat, tapi di wajahnya dengan ekspresi tersenyum berkata, "Baiklah, kalau begitu saya pergi." Di lantai atas, adalah kamar tidur Maria. Kamar tidurnya dipenuhi dengan aroma ringan yang sama dengan tubuh Maria. Sehingga orang tidak dapat menahan diri untuk tidak merasakan sedikit rasa vertigo. Charlie secara tidak sadar mengingat pengalamannya ketika dia terluka parah dan dibantu ke tempat tidur olehnya. Dan tiba-tiba, ada perasaan luar biasa yang tak terlukiskan dalam hatinya.
Namun dia tidak berani berpikir terlalu jauh dan buru-buru mengeluarkan pakaian yang telah disiapkan Maria untuknya dan bersiap untuk berganti pakaian. Ketika pakaiannya dikeluarkan, dia menyadari bahwa Maria telah menyiapkan pakaian pasangan yang sama untuknya dan dirinya. Pakaian di tangan Charlie juga berupa kaos Gucci yang diperbesar, celana pendek LV bermotif klasik, dan sandal Hermes yang sama. Maria berpikir untuk menyamar sebagai pasangan untuk pergi ke Yunan. Namun, Charlie tidak terlalu banyak berpikir. Seorang pria dan seorang wanita keluar, menyamar sebagai pasangan relatif lebih masuk akal. Kali ini mereka bisa lebih dekat dengan Victoria, tentu saja tidak bisa ceroboh. Dan orang yang lebih berhati-hati akan lebih aman. Maka ia pun segera berganti pakaian dan menuruni tangga. Ketika Maria melihat Charlie menuruni tangga, alisnya pun ikut terangkat membentuk lengkungan bahagia. Meskipun Charlie sudah berusia 28 tahun, tapi bagaimanapun juga, dengan aura yang ditambahkan. Dia tampak seperti seorang pemuda berusia awal 20-an dan dengan pakaian yang relatif trendy ini. Tidak seorang pun akan mempertanyakannya jika mereka mengatakan bahwa dia adalah seorang mahasiswa. Semakin Maria memandang Charlie, semakin gembira dia merasa di hatinya. Merasa bahwa mereka berdua mengenakan pakaian pasangan itu tampak seperti rasa koordinasi yang tak terkatakan di mana-mana. Charlie datang di depan Maria, melihatnya tersipu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Nona Lin, apakah pakaian ini disiapkan oleh Anda atau oleh Tuan Qiu?" Maria dengan malu-malu berkata, "Akulah yang meminta mereka menyiapkannya." Kata Maria, buru-buru menjelaskan, "Saya pikir, kali ini dengan pria itu untuk pergi ke Dianan. Bagaimana pengemasan eksternal hubungan antara saya dan pria itu? Menentukan kemungkinan paparan, pikirkanlah, tampaknya masih tampak lebih tepat untuk pasangan." Charlie tidak terlalu memikirkannya, mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, setelah kita keluar, kita akan berpura-pura menjadi sepasang kekasih di depan orang luar." Maria menggigit bibir bawahnya pelan, sambil sedikit memutar dan berkata, "Karena ini adalah permainan pasangan, apakah Tuan akan memikirkan nama yang cocok untukku?" "Nama yang cocok?" tanya Charlie penasaran. "Bagaimana kau menyebutnya?" Maria ragu sejenak dan berkata dengan wajah merah, "Saya melihat pasangan muda sekarang memanggil satu sama lain dengan sebutan sayang atau sayang. Atau memanggil satu sama lain dengan sebutan suami istri atau semacamnya." Charlie dengan canggung berkata, "Ini. Aku biarkan Nona Lin yang menentukannya. Kamu makan garam, lebih banyak daripada aku makan nasi, apapun yang menurutmu pantas." Maria memutar matanya dan bergumam, "Tuan, ini adalah perubahan hukum." "Tidak. Charlie tanpa sadar mengangkat kedua tangannya dan melambaikan tangannya, dengan sungguh-sungguh berkata, "Saya bersumpah saya tidak punya maksud ini. Saya hanya merasa bahwa Nona Lin, Anda memiliki lebih banyak pengalaman dalam semua aspek daripada saya. Aku di depanmu, aku tidak akan memamerkan keahlianku. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan." Maria cemas, menghentakkan kakinya lurus-lurus, dan malu-malu berkata, "Meskipun aku hidup lebih lama, aku tidak punya pengalaman seperti itu. Di sisi lain, kamu sudah menikah." Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah canggung, dan berkata, "Kita berdua lumpuh, bertemu lumpuh." Sulit dijelaskan. Bab 5655. Perkataan Charlie membuat alis Maria bergetar tanpa sadar. Dia tampaknya telah menemukan sesuatu. Namun sengaja tidak bertanya lagi, malah menyimpan hal ini dalam pikirannya. Dia tersenyum dan berkata kepada Charlie, "Karena Tuan tidak bisa mengambil keputusan, maka biarkan aku yang memutuskan." Setelah mengatakan ini, dia memiringkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu berbicara, "Jika itu di zaman kuno, maka aku harus memanggilmu suami. Tapi sekarang tidak ada yang menyebutnya seperti itu lagi, dan Tuan dan aku berpura-pura menjadi pasangan. Daripada suami dan istri. Jadi bagaimana kalau aku memanggil guru dengan sebutan sayang, dan guru dengan sebutan sayang?" Setelah mengatakan ini, Maria terengah-engah, wajah cantiknya memerah. Dan dia menatap Charlie dengan cemas, takut dia akan menolak atau merasa tidak puas. Charlie tidak merasakan apapun, berpura-pura menjadi pasangan. Bahkan pakaian pasangannya pun sudah usang, sekarang saling memanggil nama terasa biasa. Jika kedua orang harus berada dalam hubungan pasangan, keluar dan memanggil nama tersebut tampaknya tidaklah tidak pantas. Jadi dia mengangguk acuh tak acuh dan berkata, "Sayang, kan?" "Oke," kata Charlie,
Instruksinya, kalau begitu kamu harus ingat, jangan mengucapkan kata Tuan di depan orang lain. Kita sekarang berada di era baru, bukan era kuno. Kalau di luar ngomong gitu, nggak tahu juga orang masih nganggep aku punya fetis tertentu. Maria meludahkan lidahnya, berkata dengan tidak yakin. Guru, aku berasal dari era lama dan hidup sampai ke era baru. Aku sudah jelas sekarang. Lagi pula, selama ratusan tahun mereka tidak menggunakan kata-kata ini. Tetapi hanya di hadapan tuanku saja, maka dari pelataran ini aku akan menyesuaikan diri. Bagus. Charlie mengangguk, lalu melihat jam dan berkata, sudah larut, ayo berangkat. Baiklah. Maria mengangguk dan berkata kepada Charlie, Tuan, setelah meninggalkan pintu ini, aku akan memanggilmu sayang. Charlie mengangguk dan berkata dengan santai. Asalkan kamu tidak takut ditertawakan oleh keempat orang tua di bawah, panggil saja aku sesukamu. Maria langsung berkata dengan wajah merah. Salah, kataku, setelah meninggalkan Manor. Charlie menggelengkan kepalanya tanpa daya. Oke, cepatlah, mereka menunggu di bawah. Mungkin menunggu untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Baiklah. Maria menganggukkan kepalanya dan berkata dengan sedikit meminta maaf. Guru, saya mohon Anda menunggu saya di luar pintu sebentar. Aku akan datang setelah memberi ayahku tempat pembakaran dupa. Charlie segera menyetujuinya, lalu keluar dari ruangan sendirian terlebih dahulu. Maria menunggu Charlie keluar, lalu datang ke tempat duduk spiritual ayahnya. Dia menggunakan tangan giok rampingnya untuk mengambil 3 pembakar dupa, dengan hati-hati menyalakannya. Kepulan asap cendana mengepul sebelum memasukkan 3 batang dupa ke dalam pembakar dupa. Dan kemudian berlutut di atas gantang di depan kursi spiritual, tangan terlipat, bergumam dengan suara sangat rendah. Ayah, aku akan kembali ke Dianan bersama Tuan Wade. Semoga rohmu di surga memberkati kita agar selamat. Semoga guru juga mendapatkan apa yang diinginkannya. Setelah berkata demikian, dia bersujud 3 kali ke arah tempat duduk spiritual itu, lalu berdiri dan berjalan keluar dengan cepat. Charlie menunggu di halaman, dan ketika dia melihat Maria keluar, dia tersenyum tipis padanya, lalu mereka berdua berjalan turun dari lantai atas halaman lainnya bersama-sama. Di bawah, 4 orang tua sedang menunggu di aula di lantai pertama, memiringkan kepala untuk melihat ke atas tangga. Sang tua melihat bahwa mereka berdua benar-benar keluar dengan pakaian pasangan. Dan berkata dengan terkejut, Ayah, Tuan Wade dan Nona Wade benar-benar pasangan yang serasi. Eden melihat mereka berdua, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dan bertanya-tanya. Sang tua, di antara kami bertiga, kaulah yang paling lama bersama Nona. Selama 90 tahun terakhir, pernahkah kau melihat Nona tersenyum seperti ini? Bukankah ini rasa malu yang sudah biasa? Pada saat ini Maria dengan senyum malu-malu turun berjalan di sisi Charlie. Mereka jelas bisa melihat bahwa dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Cahaya senja dari waktu ke waktu mencuri pandang ke sisi Charlie. Namun, mereka bertiga memiliki kesan Maria, meskipun suka tertawa. Namun dia selalu tidak berperasaan, tidak suka bermain-main dan suka menguasai. Secara keseluruhan ini adalah tipe kepribadian yang berbeda yang mereka lihat. Kini mereka akhirnya menyadari bahwa gadis muda itu juga memiliki sisi yang kekanak-kanakan dan pemalu. Larry melihat Maria berjalan di kejauhan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dengan senyum di wajahnya. Nona pasti lebih cantik lagi kalau pakai gaun pengantin, kan? Ethan melambaikan tangannya dan berkata dengan serius. Tidak, Nona terlihat terlalu muda. Sekarang banyak gadis yang menikah di usia 20-an dan 30-an. Nona sepertinya belum lulus SMA. Jadi saya khawatir mengenakan gaun pengantin akan terasa agak tidak pada tempatnya. Teman lama Larry merendahkan suaranya dan mengingatkan mereka. Kalian bertiga orang tua bergosip setidaknya tunggu sampai wanita itu dan Tuan Wade pergi. Tuan Wade sangat berkuasa. Jika kau biarkan dia mendengarkan, aku tidak tahu bagaimana memandangmu. Larry segera berkata kepada 2 orang lainnya, diam, tunggu Nona dan Tuan Wade pergi dulu sebelum mengatakan apapun. 2 orang lainnya juga cukup bijak untuk tetap tutup mulut. Mereka bertiga berpura-pura baik-baik saja, mata mereka melirik ke sekeliling aula. Baru setelah Charlie dan Maria masuk, mereka bertiga bergegas maju. Dan bersama teman lama Larry, mereka dengan hormat berkata, "Selamat siang Nona, selamat siang Tuan Wade."